Oke, jadi pada video kali ini gue mungkin bakal ngebahas pergerakan gold untuk kedepannya dan juga mungkin bakal kita prediksi NFP juga. Tapi sebelum itu kita lebih baik melakukan yang namanya analisis fundamental terlebih dahulu. Di sini bisa lihat kalau misalnya pada berita kali ini ya, ini sekitar 3 jam yang lalu dan juga 5 jam yang lalu. Di sini kalau misalnya dilihat pada mata uang yen di sini mengalami penurunan, yaitu sekitar pelemahan maksudnya. Jadi mereka itu terhadap dolar itu sekarang 160 yen per dolar, yang artinya mata uang mereka sekarang melemah. Dan dipastikan kalau misalnya mata uang mereka melemah, maka gold maksudnya kayak eh, dolar itu berarti menguat, maka kalau dolar yang menguat maka gold itu akan melemah gitu. Jadi kita bisa lihat juga di sini pada berita kemarin ya, di sini kalau misalnya dilihat dolar itu menguat ya, padahal sekarang itu eh, kondisi geopolitiknya itu sedang melemah. Dan juga kalau misalnya dilihat terjadi antaranya konflik Iran dan juga Amerika tadi pagi gitu. Jadi eh, ngebuat si dolarnya ini menguat gitu, dan artinya gold ini makin melemah. Dan di sini kalau misalnya dilihat ini nggak begitu berpengaruh ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi fundamental ini, dolar ini menguat berarti gold itu akan turun. Tapi kalau misalnya dilihat dari data ini menurut gua kurang valid ya, karena apa, ini hanya prediksi, bukan secara nyata seperti ini yang terlihat di depan mata. Kalau misalnya secara prediksi ini bisa dilihat kalau misalnya nanti itu gold itu naik ya, tapi kalau secara fundamental yang nyata ini depan mata, maka gold ini akan turun. Karena apa? Dolar itu menguat ya. Dan di sini ya bisa dilihat kemarin pada video kemarin gue juga udah ngejelasin kalau misalnya gold pada bulan Juni itu akan mengalami penurunan. Di sini kalau misalnya dilihat gold ya, gold ini pada bulan Juni dia mengalami penurunan yang hampir ya sama besar ketika pada bulan Maret gitu. Jadi bulan Maret itu kan sempat mengalami penurunan, dan gold pada bulan Juni dia akan mengalami penurunan juga yang cukup hebat. Di sini kalau misalnya dilihat pada grafik gold, di sini ketika masuk bulan Juni ya dia sudah mengalami penurunan. Nah, bisa dilihat jadi kenaikan pada akhir bulan pada akhir bulan Mei itu dia hanya manipulasi saja. Ya, hanya manipulasi saja, dan selebihnya dia akan turun nantinya. Oke. Jadi semua zona yang ini semuanya akan dilibas. Dan turunnya sampai mana ya? Turunnya sampai mana? Di sini kalau misalnya gue pakai range ya. Jadi kurang lebih penurunannya itu hampir sama kayak Maret ya. Kalau Maret itu penurunannya 6,7, kalau Juni itu penurunannya 6,2. Jadi kurang lebih sama kayak Maret ya. Dan di sini kalau misalnya lihat, kita coba menggunakan range ya. Kita hitung dia penurunannya sampai mana, dan kita hitung juga penurunan gold ini sampai mana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada bulan Mei, penurunannya itu sekitar sampai 1000 1300 pips ya. Kalau misal 13.000 pips, sorry, 13.000 pips. Nah, 13.200 pips. Nah, jadi bisa dihitung dari segi range-nya. Dan kita hitung juga pada bulan Juni ini, pada bulan Juni, jadi kita bisa hitung juga ketika dia masuk. Oke. Jadi kita hitung juga kurang lebih 1.300, maka gold ini kurang lebih dia turunnya. Jadi karena Maret ini penurunannya 6,7, jadi kita agak kurangin. Jadi bukan 1.300 tapi sekitar 1.200 aja. Karena apa? Kalau misalnya dilihat ya 1.150 lah. Oke. Jadi kurang lebih dia penurunannya sampai sini pada bulan Juni ya, pada sekarang gitu. Dan intinya dia akan ngambil likuiditas ekor bagian sini, itu poin pentingnya. Nah, untuk selebihnya ya udah kalian tinggal cari entry di sini. Tapi kalau misalnya dilihat dari range-nya, dia akan mengambil bagian ini, dia terus turun ke bawah. Oke. Dan dia ya berarti dia akan mengambil bagian penting yang ada di sini. Ya kalau misalnya dilihat di sini ada airbase, dan mungkin dia akan menyentuh sini ya, kurang lebih dia akan mengambil bagian sini gitu, lalu dia akan mengalami kenaikan kembali. Karena apa, di sini juga kalau misalnya dilihat di sini pada trendline-nya juga dia ada yang namanya trendline bawah dan atas gitu, jadi dia range itu ada dua. Nah, jadi polanya seperti ini gold ini, jadi dia masih berada di dalam range dan dia harus ngambil liquidity ini, dan kurang lebih penurunannya 11.500 pips gitu. Jadi dia itu turunnya bisa sampai sini gitu, jadi penurunan dia tuh bisa sampai sini. Dan nanti ya kurang lebih dia pergerakan seperti ini setelah dia mengambil,
Intinya dalam 1 bulan itu dia harus ngambil ya bagian bawah ini gitu. Nah, gitu. Kenapa kalau misalnya range udah dilihat ya dia nggak langsung respect bagian ketika dia sudah masuk ke dalam garis gitu. Maksudnya dia nggak langsung nge-respect bagian support dari trendline, tapi biasanya dia mengalami fake out terlebih dahulu. Jadi bisa diartikan juga kalau misalnya gold ini ya dia ngambil bagian ini lalu dia terbang gitu. Jadi dia fake out dulu, dia ditembus dulu bagian trendline-nya, dia terbang. Dan juga NFP-nya untuk nanti hari Jumat ya. Jadi kita hilangkan dulu ya maksudnya data dari fundamentalnya. Karena apa? Kalau misalnya dari data fundamental itu hanya prediksi yang mana gold ini katanya akan naik gitu. Tapi kalau misalnya dari segi fundamental di mana ketidakpastian global itu masih menguat, ngebuat dolar itu masih tetap menguat juga gitu. Nah, jadi ngebuat mata uang yen juga melemah nantinya dan gold juga pasti akan turun. Karena apa? Pada bulan Juni gold itu penurunannya bisa sampai 6,2 gitu. Kalau dari datanya. Ya karena kan kita lihat data real time bukan hanya prediksinya aja. Nah, kalau misalnya dilihat di sini ada airbase yang benar-benar belum diambil. Di sini juga bagian liquidity-nya belum diambil. Jadi kita mungkin akan nge-hold buy ketika masuk bulan Juli. Karena apa? Di sini nih, bulan Juli. Di sini tuh bulan Julinya itu dia naik sekitar 16,4 ya. Dan di sini juga Agustus dia naik 2,25,11 dan dipastikan juga pada mulai bulan Juli dan juga Agustus dia mulai mengalami kenaikan yang berpotensi ya, dia akan ATH gitu. Jadi Juli Agustus dia mulai kenaikan dan mungkin ATH-nya dia pada bulan Agustus ya. Jadi pada bulan Juni dia mengalami penurunan nih. Intinya Juni itu dia mengalami penurunan, ambil fake out di bagian sini ya, lalu dia naik ke atas. Nah, bulan Juli ini dia mulai mengalami kenaikan cukup kuat dan Agustus dia ATH kencang sampai atas. Dan penurunan dalamnya ya hati-hati, penurunan dalamnya itu ketika masuk bulan September. Kalau misalnya dilihat ini September itu sekitar 11 dan ini penurunannya itu melebihi daripada bulan Maret. Nah, jadi hati-hati gitu. Dan kalau misalnya dilihat, mungkin nanti kenaikan pada bulan Agustus itu hampir mirip dengan Januari ketika Januari itu kenaikannya itu gila-gilaan banget. Kalau misalnya dilihat nih, pada bulan Januari ya, nih mulai masuk 1 Januari aja. Dia kenaikannya berapa? Coba kita hitung. Nah, ini sekitar 13.000 pips ya. Jadi sekitar segitulah. Ini kenaikannya gila-gila banget. Jadi bukan tentang range doang, tapi seberapa cepat dia naik gitu. Karena apa? Volume di sini tuh mulai gede gitu ketika masuk bulan Januari gitu. 28 itu cukup gede gitu dalam gold. Itu benar-benar hijau, potensi banget buat bullish. Dan di sini pada bulan Juni dia minus 6,2. Ya, intinya jadi selama Juli kalau misalnya dia Juli ini belum nyentuh bagian sini ya maka udah invalid gitu. Karena apa, nanti bulan Juni maksudnya bulan Juni kalau misalnya dia belum menyentuh bagian ini maka dia belum valid. Dan juga bulan Juninya ya udah fokus buy aja karena gold ini akan mengalami kenaikan. Toh kalau misalnya dilihat pada bulan Juli itu dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga 16,4 yang mana ini akan volatil, benar-benar volatil dalam 2 bulan ini aja. Juli dan Agustus dia benar-benar volatil, dia akan benar-benar naik ke atas gitu. Jadi kencang gitu pergerakannya, naik ke atas gitu. Jadi intinya bulan Juli ini bulan Juni ini target gua dia ngambil likuiditas bagian ini. Dan juga pada bulan Juli nanti dia mengalami kenaikan dan Agustus juga mengalami kenaikan yang berpotensi gold ini mengalami ATH. Jadi catat. Jadi gold ini ya gue ulangin sekali lagi, kalau misalnya dilihat dari data ini dolar mengalami kenaikan ya, dolar ini mengalami kenaikan yang ngebuat gold ini akan melemah. Jadi kita hilangkan dulu data prediksi ini karena apa, ini hanya prediksi bukannya data secara real time gitu, yang maksudnya datanya itu rilis gitu. Di sini kalau misalnya dilihat dua data ini ya yang tadi gue udah sebutkan, di sini dolar ini mengalami kenaikan, penguatan ya akibat kondisi geopolitik yang sedang memanas, tapi dolar tetap menguat. Karena apa? Sulit sekali untuk menurunkan mata uang dolar. Kenapa? Semua negara itu mengikuti dolar gitu. Kecuali ke kan kalau misalnya dilihat ketika dolar naik semua mata uang negara itu turun kecuali mata uang dari Swiss gitu atau CAD. Nah, di sini kalau misalnya dilihat juga ya, di sini nih pada
kalau misalnya dilihat dari world monitor di sini area, bentar ya, di sini area, kalau misalnya dilihat di sini bagian dari sebelah kiri ini dia masih terpantau merah ya, dimana ini masih ada di Ukraina ya, dan juga di bagian Iran gitu. Kalau misalnya dilihat di sini Iran benar-benar merah, Ukraina merah juga, di Pakistan juga. Jadi intinya di bagian negara-negara timur itu merah gitu. Dan kalau misalnya di bagian Indonesia itu masih aman gitu. Dan juga di sini gold ini dia akan mengalami penurunan pada bulan Juni ya, seperti yang tadi gue bilang. Juli dia mengalami kenaikan, Agustus dia mengalami kenaikan gitu. Jadi bulan Juni ini hilangkan dulu tombol buy dan fokus untuk sell. Kenapa? Dia akan mengambil bagian likuiditas bagian sini, dan juga dia berpotensi mengalami fake out dulu. Kenapa? Kalau misalnya range-nya terbentuk pada gold ya, ini secara pengalaman gue ya yang udah lama di gold juga, jadi dia itu akan mengambil, kebanyakan dia akan fake out dulu baru dia naik gitu. Jadi seperti itu. Dan kurang lebih target gue, dia mungkin akan ngambil bagian RBS ini ya, atau sekitar di 3426. Jadi seperti itu. Dan ya ini gue catat lagi 8 pentingnya, mungkin kalian ada yang kurang ngerti di sini. Kalau misalnya dilihat ya dari data fundamentalnya, dolar ini mengalami penguatan, yang mana yen ini lemah. Di sini juga sama beritanya, gold maksudnya dolar itu mengalami penguatan ya, makanya nanti gold itu melemah. Kedua, di sini kalau misalnya dilihat dari data world monitornya, di sini area Iran juga sama ya, kondisi geopolitik masih memanas ngebuat dolar itu menguat. Dan ketiga, di sini kita hilangkan dulu prediksi NFP. Karena apa? Dari di sini aja udah jelas prediksi NFP-nya gold itu akan menguat. Tapi apa? Dari segi real time-nya ya, dolar masih menguat ya, makanya gold ini akan melemah. Di sini juga bisa dilihat gold pada bulan Juni dia akan mengalami penurunan, Juli dia akan mengalami penguatan, dan Agustus mengalami penguatan. Dan target gue secara teknikal, gold akan mengambil bagian likuiditas. Kenapa? Bulan Juni dia masih bisa penurunan ya, dan nanti bulan Juli dan Agustus kita siap-siap ngelong buy gitu. Jadi seperti itu simpelnya.